Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3940, 3941, 3942, 3943. Kamu berbicara omong kosong dan meludahkan darah. Aku tidak menyalakan api sama sekali, dan aku tidak tahu mengapa apinya meledak. Ketika Qian Xiu melihat bahwa dia telah dianiaya, dia langsung meraung dengan marah. Aku bilang bukan berarti tidak ada. Bukti apa yang aku punya? Di antara para murid di seluruh penilaian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk meningkat menjadi api. Jadi bukankah itu kamu? Liu Xitong bertanya pada Qian Xiu. Itu dia. Aku melihatnya menyelinap mendekati api pamungkas. Dan di sepanjang jalan, dia mengikuti penilaian Diaken. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jelas sekali dia merencanakan sesuatu yang jahat. Saat Lusan melihat ini, dia juga menuduh Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu tidak bisa membantah. Wajahnya memerah karena marah. Tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Karena dia tidak tahu kenapa apinya tiba-tiba meledak. Pada akhirnya, Qian Xiu menangis dengan sedih. Melihat Qian Xiu seperti itu, Liu Xitong dan Lusan merasa sangat bangga. Dev hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia sangat setuju dengan kalimat itu. Orang yang menganiaya Anda lebih tahu daripada Anda sendiri betapa bersalahnya Anda. Adik Qian, apakah kamu melakukan ini? Wei Qing melihat Liu Xitong dan Lusan sama-sama berkata bahwa Qian Xiu yang melakukannya. Jadi dia juga bertanya. Lagi pula, di antara orang-orang ini, hanya Qian Xiu yang memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu. Mungkin saja Qian Xiu takut kalah pada akhirnya, jadi dia membatalkan penilaian sehingga dia tidak bisa memberitahu pemenangnya. Mendengar pertanyaan Wei Qing, Qian Xiu memandang Wei Qing dengan sedih dan berkata, Kamu juga berpikir akulah yang melakukannya. Adik perempuan Qian, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bertanya, jika itu benar-benar kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan sekte menghukummu. Wei Qing berkata cepat, kamu bajingan, keluar dari sini, aku tidak melakukannya sama sekali. Qian Xiu meraung marah, dan seluruh tubuhnya benar-benar akan roboh. Melihat jatuhnya Qian Xiu, Wei Qing juga sedikit takut. Jika bukan kamu, lalu siapa? Pasti tidak akan ada masalah dengan formasi penilaian yang aku buat. Siapa yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan apinya? Penatua Cui bertanya pada Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu benar-benar tidak bisa membersihkan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya, dan dalam keseluruhan penilaian, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, dia mengikuti penilaian murid-murid dalam ini kemana-mana, jadi dia pasti punya agenda. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskannya? Qian Xiu hanya ingin menjaga Dev, siapa tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Bukan aku, ini benar-benar bukan aku. Akankah kamu percaya padaku jika aku mati? Qian Xiu menjadi gila dan seluruh tubuhnya roboh. Dan Dev akhirnya mengerti sekarang bahwa banyak orang telah dianiaya dan pingsan serta bunuh diri. Mati saja, jika kamu mati, kami akan mempercayaimu. Lusan berkata pada Qian Xiu dengan wajah bangga. Selama Qian Xiu bunuh diri, kesalahan bisa langsung dilimpahkan pada Qian Xiu. Dia bunuh diri karena dia melakukan kesalahan. Qian Xiu meraung dan tiba-tiba menamparkan titik tianlingnya dengan telapak tangan. Tapi Dev di samping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan melangkah maju untuk meraih pergelangan tangan Qian Xiu. Kakak senior Qian, kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu bunuh diri? Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu akan membiarkan mereka yang diam-diam melakukan kejahatan melarikan diri dengan sia-sia? Dev berkata pada Qian Xiu, tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang percaya padaku. Adik laki-laki, apakah kamu percaya padaku? Qian Xiu memandang Dev dan bertanya, aku percaya padamu. Dev mengangguk, tentu saja dia mempercayainya. Dev yang melakukannya, tentu saja dia yakin itu bukan Qian Xiu. Qian Xiu melemparkan dirinya ke pelukan Dev dan menangis. Kali ini, Dev sedikit bingung, kamu orang baru, kamu tidak tahu apa-apa. Selain Qian Xiu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Liu Xitong mungkin akan segera menyalahkan Qian Xiu, sehingga dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Mengapa hanya kakak senior Qian yang bisa melakukan ini?
Dev bertanya secara retoris. Omong kosong, hanya kekuatannya saat ini yang dapat menyebabkan api pamungkas di tempat penilaian melonjak dan menyebabkan ledakan. Yang lain tidak memiliki kemampuan itu. Liu Sitong mendengus dingin. Tanpa kekuatan seperti itu, bukan tidak mungkin aura api pamungkas bisa meledak. Misalnya, jika seseorang masuk dengan harta karun yang berisi api pamungkas, lalu melepaskan api pamungkasnya hingga menyatu, apakah itu juga akan menimbulkan aura, kemudian melonjak dan menyebabkan ledakan? Dev memandang Liu Sitong dengan dingin dan bertanya. Ketika Liu Sitong mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut dengan sedikit kepanikan di matanya. Dan mata Lusan melebar dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Tidak ada yang melihatnya saat dia berakting, tapi bagaimana Dev tahu? Itu memang mungkin. Penatua Cui mengangguk. Penatua Cui, jangan dengarkan omong kosong orang baru ini. Mereka semua adalah murid luar. Bagaimana bisa ada harta karun yang berisi api pamungkas? Liu Sitong buru-buru berkata kepada Penatua Cui, apakah kamu memilikinya atau tidak? Kamu akan mengetahuinya segera setelah kamu menggeledahnya. Sekarang aku curiga Lusan seharusnya memiliki harta karun dengan api pamungkas padanya. Dev berkata pada Lusan, aku tidak melakukannya, tidak. Lusan segera menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi sangat panik. Tidak, Dev memandang Lusan dengan bercanda. Jika kamu berani mengatakan tidak, ayo biarkan kami memeriksanya. Kamu bajingan, kamu pikir kamu ini siapa? Lagi pula, Lusan juga murid luar paling senior. Bagaimana aku bisa mencarimu saat giliranmu tiba? Liu Sitong memarahi Dev. Jika cermin perunggu ditemukan saat penggeledahan tubuh, itu akan merepotkan. Adik laki-laki, apakah kamu tahu sesuatu? Wei Qing melihat Dev bersikeras mencarinya, jadi dia bertanya, kakak senior, ada sesuatu pada Lusan. Selama penilaian, saya melihatnya menggunakannya, dan sepertinya ada api besar di dalamnya. Saya kira dia ingin meningkatkan aura api dan membuat kita tidak mampu menahannya dan mundur. Akibatnya, penggunaannya salah dan apinya meledak. Dev berbisik pada Wei Qing. Ketika Wei Qing mendengar ini, dia langsung menjadi marah, merasa bahwa orang-orang ini sebenarnya curang. Liu Sitong, alasan ledakan api pamungkas yang tidak beralasan harus diketahui. Permintaan adik muda untuk penggeledahan tubuh juga merupakan permintaan yang masuk akal. Apakah kamu merasa bersalah dan tidak berani membiarkan aku menggeledahmu? Wei Qing bertanya pada Liu Sitong. Jika kamu masih curiga, geledah saja, tapi semua orang harus digeledah. Liu Sitong berpura-pura tenang dan berkata, itu wajar, setiap orang yang mengikuti penilaian harus digeledah. Wei Qing mengangguk. Aduh, Lusan tiba-tiba memegangi perutnya saat ini dan berkata dengan ekspresi garang, aku sakit perut. Aku ingin keluar, kalian harus mencari yang lain dulu. Setelah Lusan selesai berbicara, dia hendak pergi. Sepertinya dia ingin menyingkirkan cermin perunggu itu. Wei Qing melompat, menghentikan Lusan, meraih kerah bajunya dan berkata, berhentilah berpura-pura, nak. Apakah kamu ingin diam-diam menyingkirkan barang-barang yang ada padamu? Tidak, aku hanya merasa mual. Lusan berkata dengan tegas. Perutmu terasa mual? Kamu bisa memikirkan semua alasan ini. Menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Wei Qing mencibir. Liu Sitong juga menatap Lusan dengan marah. Kenapa dia bisa memikirkan alasan yang kekanak-kanakan seperti itu? Sebagai seorang kultivator yang telah melampaui alam kesengsaraan, dia mengatakan bahwa perutnya sakit dan perlu buang air besar. Siapa yang bisa percaya itu? Ini bukan orang biasa. Sepertinya Lusan begitu panik hingga otaknya menjadi tumpul. Kakak senior Liu, dia. Lusan ingin mengikuti Liu Sitong dan meminta bantuan, tetapi Liu Sitong memelototinya dan berkata, diam, diam. Dia sangat takut Lusan ini akan mengkhianatinya juga. Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan menyalahkan pemimpin sekte sama sekali. Bahkan jika guru Liu Sitong adalah pemimpin sekte yang baru. Lusan hanyalah murid luar. Tidak peduli hukuman apa yang diberikan padanya. Yang paling bisa dia lakukan adalah dikeluarkan dari sekte api ungu. Tapi Liu Sitong tidak bisa melakukannya. Dia sekarang juga murid diaken, dan dia juga murid tercinta dari pemimpin sekte. Lusan, jika kamu mengeluarkan barang-barangmu dengan patuh dan menjelaskan dengan jelas, Penatua Cui mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Wei Qing berkata pada Lusan, aku tidak punya apa-apa. Lusan berkata dengan tegas. Mata Wei Qing sedikit menyipit, lalu dia menarik Lusan ke dalam pelukannya. Sebelum Lusan sempat bereaksi, cermin perunggu sudah muncul di tangan Wei Qing. Apa ini? Wei Qing bertanya. Ini. Lusan sedikit panik dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Biar kulihat, ketika Liu Sitong melihat ini, dia melangkah maju untuk mengambil cermin perunggu itu. Wei Qing melintas dan menatap Liu Sitong dengan dingin. Liu Sitong, apakah kamu ingin mengambilnya dan kemudian menghancurkan buktinya? Bukti apa yang harus kuhancurkan?
Liu Sitong berpura-pura tidak bersalah dan berkata, ini hanya cermin perunggu. Apa hebatnya, saya benar-benar tidak berpikir saya memperhatikan aura api di cermin perunggu ini. Api pamungkas di cermin perunggu diserap dan dimurnikan oleh Dev, jadi tidak ada api pamungkas lagi. Justru karena itulah Liu Sitong menolak mengakuinya. Ya, ini cermin perunggu biasa yang saya gunakan untuk berlatih. Tidak ada api pamungkas sama sekali. Ketika Lusan melihat ini, dia bereaksi dan berkata dengan keras, Wei Qing mencoba menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cermin perunggu. Tetapi meskipun formasi cermin perunggu berkedip, tidak ada api yang muncul. Kali ini, Wei Qing sedikit malu dan bingung, tunjukkan padaku cermin perunggu ini. Penatua Cui mengulurkan tangannya dan berkata, Penatua Cui, tolong lihat. Saya pikir pasti Lusan yang melakukannya dengan cermin perunggu. Wei Qing menyerahkan cermin perunggu itu ke tangan Penatua Cui dengan hormat. Setelah Penatua Cui melihat cermin perunggu, alisnya langsung berkerut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kalian tetap di sini, yang lain segera keluar dari sini. Penatua Cui menunjuk ke arah Wei Qing, Liu Sitong dan Lusan dan meminta semua orang untuk pergi. Kakak senior Qian, kamu baik-baik saja, berhentilah menangis. Dev dengan lembut menghibur Qian Xiu. Karena Penatua Cui meminta semua orang untuk pergi, itu membuktikan bahwa ledakan api pamungkas tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang pergi. Pergilah dan tunggu aku di luar. Aku yakin Penatua Cui akan segera mengambil keputusan. Wei Qing meminta Dev dan yang lainnya keluar. Setelah semua orang pergi, Penatua Cui melambaikan tangannya dan langsung membentuk formasi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Liu Sitong dan Lusan tiba-tiba berubah. Semua harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tiba-tiba membentuk formasi. Jika dia mengambil tindakan terhadap mereka dan langsung menghukum mereka sesuai dengan aturan Sekte Api Ungu, maka mereka benar-benar akan membuat langit tidak merespon, begitu pula bumi tidak akan berfungsi. Liu Sitong, apa yang terjadi dengan cermin perunggu ini? Penatua Cui bertanya dengan wajah muram kepada Liu Sitong. Penatua Cui, aku juga tidak tahu. Bukankah ini milik Lusan, digunakan untuk berlatih? Liu Sitong berkata dengan sok. Plak, Penatua Cui menamparkan wajah Liu Sitong, dan kemudian berkata dengan kejam, dasar kentut, aku sendiri yang mengukir formasi di cermin perunggu ini, dan menyegel api pamungkas di cermin perunggu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan murid-murid berbakat menggunakan cermin perunggu untuk berlatih, sehingga mereka dapat lebih cepat memahami dan menguasai api pamungkas dari Sekte Api Ungu kita. Bagaimana hal sepenting itu bisa sampai ke tangan murid luar? Ketika Penatua Cui mengatakan ini, Liu Sitong sangat ketakutan hingga wajahnya berubah warna. Dia tidak menyangka bahwa cermin perunggu ini sebenarnya dibuat oleh Penatua Cui sendiri. Cermin perunggu ini juga diberikan kepada Liu Sitong oleh tuannya, sehingga Liu Sitong dapat membantunya berlatih. Cermin perunggu dapat bersentuhan dengan api pamungkas setiap saat, memungkinkan Anda berlatih lebih cepat. Tanpa diduga, Liu Sitong benar-benar mengeluarkan cermin perunggu dan menggunakannya untuk menyontek selama penilaian. Celepuk, Liu Sitong tiba-tiba berlutut di depan Penatua Cui dan berkata sambil menangis, Penatua Cui, murid ini salah. Cermin perunggu ini guru memberikannya kepada saya untuk latihan. Itu hanya karena Lusan sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan belum mampu menguasai aura api. Dia tidak mampu melakukannya. Setelah dia lulus penilaian dan menjadi murid dalam, saya meminjamkannya cermin perunggu. Namun, saya tidak menyangka Lusan benar-benar akan menggunakan cermin perunggu ini untuk menyontek selama penilaian, menjadikan orang yang paling berkuasa di tempat penilaian sehingga ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada formasi penilaian. Pikiran Liu Sitong juga cukup fleksibel. Dia tidak menyangka akan bereaksi begitu cepat dan menemukan cara untuk menghindari situasi. Lusan memandang Liu Sitong dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Liu Sitong akan bereaksi begitu cepat. Ayolah, Anda telah mencapai titik ini dan Anda menyalahkan diri sendiri. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Penatua Cui bertanya, semua yang dikatakan muridku adalah benar. Aku tidak akan pernah berani menipu Penatua Cui. Liu Sitong berlutut di tanah dan berkata, Lusan. Penatua Cui berteriak, dan Lusan sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini, Liu Sitong terus mengedipkan mata pada Lusan. Sekarang, selama Lusan mengurus semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lusan menatap mata Liu Sitong dan tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melawan, bahkan jika Liu Sitong mengaku. Itu juga tidak baik untuknya. Mungkin dengan menjaga Liu Sitong tetap hidup, saya mungkin memiliki kesempatan lain di masa depan. Penatua Cui, saya terobsesi sejenak dan menggunakan api tertinggi di cermin perunggu untuk meningkatkan energi api tertinggi di tempat penilaian. Murid itu juga hanya ingin meningkatkan auranya menjadi api, sehingga semua orang gagal dalam penilaian,
dan hanya saya yang lulus penilaian sekte dalam. Dengan cara ini saya hanya ingin pamer. Tanpa diduga, kesalahan operasional menyebabkan semua api pamungkas di cermin perunggu keluar dan menyatu dengan api pamungkas di tempat penilaian sehingga menyebabkan ledakan. Murid pantas mati, mohon minta Penatua Cui untuk menghukum saya. Lusan mengambil sendiri semua tanggung jawabnya. Ketika Liu Sitong mendengar ini, dia menghela nafas lega. Penatua Cui, Liu Sitong pasti yang menghasut masalah ini. Jika tidak, Lusan tidak akan berani dan harus menghukum Liu Sitong. Wei Qing melihat ini dan buru-buru berkata kepada Penatua Cui, jelas Liu Sitong menghasut Lusan untuk melakukannya. Wei Qing, jangan memfitnahku. Bukti apa yang kamu miliki bahwa aku memerintahkanmu melakukan ini? Liu Sitong berteriak pada Wei Qing dengan marah. Itu kamu, Lusan tidak punya nyali, kata Wei Qing. Bukan aku, bantah Liu Sitong. Keduanya sangat marah hingga tidak bisa berdebat. Baiklah, Penatua Cui berteriak dengan marah, dan mereka berdua langsung menutup mulut. Karena tidak ada bukti yang membuktikan hasutan Liu Sitong, mari berhenti berdebat. Semua kecelakaan ini akan ditanggung oleh Lusan. Mulai sekarang, Lusan tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian murid dalam selama 30 tahun. Liu Sitong adalah ketua juri penilaian. Jika hal seperti ini terjadi, dia akan didenda 3 tahun. Kata-kata Penatua Cui membuat Liu Sitong dan Lusan berlutut dan bersujud. Jika hal seperti ini terjadi lagi, hukumannya pasti tidak ringan. Meskipun Wei Qing tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Penatua Cui, bagaimana dengan penilaian ini? Wei Qing bertanya, penilaiannya dibatalkan. Saya akan melakukan penilaian lagi setelah saya memperbaiki formasi penilaian. Setelah Penatua Cui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan formasi itu secara otomatis dihilangkan. Dahi Liu Sitong dan Lusan dipenuhi keringat dingin, dan mereka menghela napas panjang. Bersambung.